warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita hari ini mengkaji surat Al-Qari'ah. Kategorinya surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, sehingga isinya tentang keimanan. Lebih tepatnya surat ini bicara tentang hari kiamat, kemudian bicara tentang manusia di hari kiamat nanti yang terbagi menjadi dua, antara mereka yang berada dalam kebaikan dan mereka yang berada dalam keburukan. Surat ini dimulai dengan firman Allah, Al-Qari'ah. Memang awal suratnya seperti ini, sehingga diberi nama Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini salah satu dari nama hari kiamat. Hari kiamat di dalam Al-Quran memiliki banyak nama. Dan nama-nama itu bukan berarti sinonim, padanan. Tetapi setiap nama yang berkaitan dengan hari kiamat itu menunjukkan kondisi dan apa yang akan terjadi di hari itu. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, kathratul asma tadullu ala idhamil musamma. Banyak nama pada sesuatu menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang sangat besar, bukan perkara yang biasa. Ini perkara di luar nalar, di luar kewajaran manusia, dan di luar kewajaran alam duniawi. Makanya hari kiamat di dalam Al-Quran memiliki banyak sekali nama dan dikisahkan di banyak surat di dalam Al-Quran. Mulai surat sendiri seperti Al-Qiyamah yang berarti satu kejadian, dan juga surat Al-Waqi'ah yang menunjukkan makna kebenaran dari kejadian itu, dan surat Al-Ghasyiyah yang menunjukkan bahwa kejadian itu akan meliputi semua yang ada di alam semesta, mencakup meliputi semuanya. Atau disebutkan di dalam sela-sela dari ayat sebuah surat, seperti nama At-Tamah, bencana yang akan menimpa semua orang. Sakhah, dan seterusnya, nama yang banyak sekali. Di antaranya surat ini Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya suara yang sangat keras sekali. Begitu kerasnya suara itu, sehingga suara itu membentuk sebuah pukulan yang sangat keras pada makhluk. Berarti hari kiamat itu kejadian yang luar biasa, yang menghasilkan suara yang begitu dahsyat, yang menjadikan suara itu, yang menjadikan manusia-manusia ini akan hancur dan binasa dengan kekuatan suara yang di luar kemampuan manusia.
untuk menerima suara itu. Itu makna al-qari'ah. Jadi kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Dengan suaranya yang begitu hebat. Jadi semua yang hidup di saat itu semuanya akan wafat dan mati semua. Sebagaimana kaum Ad, kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah dengan apa? Suara. Tapi hari kiamat jauh lebih dahsyat daripada suara yang Allah tunjukkan pada kaum Ad dan kaum Tsamud. Terlihat dari pengulangan di sini. Mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Ini menunjukkan bahwa kejadian itu adalah kejadian yang luar biasa dahsyatnya. Diulangi lagi sama Allah. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah berita tentang al-qari'ah kiamat ini dengan suara dengan kekuatan yang begitu dahsyat, beritanya sudah kalian dengar, sudah sampai kepada kalian. Ini menunjukkan itu besar. Seperti ungkapan kita umpama si fulan datang lalu cerita sama kita, Mas tahu nggak tadi ada kecelakaan? Tahu nggak tadi kecelakaan? Apa benar dia nanya? Tidak. Dia ingin mengatakan kepada kita bahwa tadi itu kecelakaan yang sangat hebat gitu ya. Begitulah ini. Tahu nggak qari'ah? Mal qari'ah. Tahu nggak qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Berita tentang qari'ah ini sudah kalian dengar nggak? Jadi menggugah manusia-manusia yang lalai. Mengingatkan kembali manusia-manusia yang tenggelam dalam hawa nafsunya. Karena mengingat kematian, hari kiamat menjadikan hati-hati yang lembut akan kembali bersemangat melakukan ketaatan dan berlomba-lomba melakukannya. Dia akan bangkit kembali dari kelalaiannya, bangkit kembali dari godaan hawa nafsunya. Makanya kerap kali di Al-Quran disebutkan iman kepada Allah dan hari dari akhir. Lalu Allah jelaskan fenomena yang akan terjadi pada hari akhir ini, hari kiamat itu. Yaitu yauma, hari itu langsung Allah menyebutkan waktu. Yauma, hari itu, yaitu hari di mana kekuatan besar itu terjadi dengan suara yang begitu dahsyatnya. Yakunun nas, manusia seperti apa saat itu? Kal farasil mabthuth, seperti farash. Farash apa terjemahannya biasanya? Apa terjemahannya? Kupu-kupu situ ya? Apa? Laron situ. Iya. Karena banyak orang nerjemahin kupu-kupu katanya. Farash itu kata para ulama semisal burung, ini bahasa para ulama ya. Semisal burung yang banyak di cahaya. Nah, kalau ada cahaya, api, ini muncul ini binatang ini. Laron. Jadi bayangkan manusia saat itu kayak laron. Maksudnya apa? Dikaitkan oleh para ulama dengan ayat yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Saat itu manusia bangkit dari kuburnya ibarat jarad, belalang yang berterbangan. Jadi manusia bangkit dari kuburnya
seperti laron-laron yang berterbangan ke sana kemari. Dan berantakan mereka, kebingungan, gak karu-karuan ini manusia ini, kayak laron begitu, kayak burung, kayak apa saja yang berada dalam kebingungan yang luar biasa. Pergi ke sana, balik lagi ke sini, pergi ke arah yang berlawanan. Itulah yang terjadi manusia saat itu. Luar biasa mereka dalam kondisi ketakutan. Digambarkan seperti laron. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dahulu manusia, maksudnya ketika di dunia, dia merasa dirinya memiliki kekuatan, memiliki power, kedudukannya, jabatannya, hartanya, pangkatnya, dan sebagainya. Dia merasa dengan itu semua dia memiliki kekuatan dan power. Tapi nanti di hari kiamat, kekuatan sebetulnya adalah hanya milik Allah. Allah yang akan menunjukkan kekuasaannya pada manusia. Akhirnya manusia pun akan terlihat hakikat dirinya adalah sosok yang lemah, yang tak berdaya. Sehingga diibaratkan seperti laron dan belalang. Inilah kekuatan yang Allah tunjukkan, yaitu Al-Qari'ah, Kal-Farash. Manusia seperti Farash Mabthuth. Tak ada kemampuan apapun, tak ada kekuatan apapun. Makanya Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa di hari ini? Lillah, milik Allah. Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang tak mampu dikalahkan oleh siapapun. Inilah kondisi manusia. Ini bicara tentang mayoritas manusia ya. Tapi tentu orang beriman saat itu akan memiliki tanda yang berbeda. Dan orang yang beriman pasti akan mendapatkan perlakuan yang mulia di sana nanti. Dia bangkit dari kubur pun dengan kemuliaan. Seperti di surat Al-Ghasyiyah. Ada yang wujuhun yauma idzin khasya'ah, tertunduk hina, kebingungan. Ada yang wujuhun yauma idzin na'imah. Wajah-wajahnya dipenuhi dengan kenikmatan, bercahaya dia. Wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka penuh dengan cahaya. Dan seterusnya. Di sini Allah mengatakan di surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah, ketika kejadian yang hebat ini muncul hari kiamat dengan suara-suara yang manusia yang teriak-teriak, yauma yafirrul mar'u min akhi, digambarkan bagaimana manusia ini berserakan, ketakutan yang luar biasa. Yafirrul mar'u min akhi, mereka sudah tidak kenal lagi siapa saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibunya, ayahnya pun dia sudah tidak kenal lagi. Wa sahibatihi wa bani, dia tidak kenal lagi siapa mana istrinya dan mana suaminya dan mana anaknya. Maksudnya apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena semua orang akan ngurus dirinya sendiri. Tidak ada orang minta tolong sama kakaknya, adiknya, ibunya, ayahnya, suaminya, istrinya, anaknya, tidak ada. La yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Teman akrab pun tidak bisa meminta bantuan kepada teman akrab yang lain, kata Allah.
Yubassarunahum, padahal mereka melihat dengan jelas. Dia ngelihat ini suami saya, ini istri saya, ini ayah saya, ibu saya, dan seterusnya, anak saya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Mereka punya urusan masing-masing. Ini dahsyat sudah. Sya'nun yughni, urusan dia sendiri-sendiri. Jadi dibahasakan kal faras, kayak laron, kayak belalang. Sudah tidak akan ngurusi yang lain sudah. Ya. Bagaimana dengan jabatan dia? Wah, tambah nggak laku lagi, Pak. Bagaimana dengan kekayaan dia? Yubassarunahum yawaddul muslimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin. Dia berharap akhirnya harta yang dia miliki itu ingin dikorbankan untuk menebus apa yang terjadi di hari ini. Ya. Dia ingin menebus semuanya, tapi sudah nggak laku semuanya. Yang terjadi ini adalah hari pembalasan saja. Inilah kondisi manusia, jemaah. Kemudian Allah beralih bercerita tentang kondisi alam, kondisi bumi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Al-jibal, gunung-gunung. Seperti al-ihn, kapas yang berterbangan. Gunung dijelaskan oleh Allah di surat Naba. Wal jibala autada. Dan kami jadikan gunung ini pasak. Anda tahu pasak? Kalau kita kemah masang pasak kan. Pertanyaannya jemaah, mana yang lebih panjang? Yang tertanam di dalam atau yang muncul di permukaan? Tertanam di dalam. Biasanya pasaknya sepanjang apa? Panjang umpama kira-kira segini kan? Ya. Yang muncul di atas seberapa? Paling sejari kita kan? Pendek sejari kita. Padahal dia panjang segini. Allah bilang gunung itu seperti pasak. Ya. Gunung seperti, berarti kalau kita melihat gunung tertinggi di dunia, berarti itu yang muncul sedikit, pendek, kecil itu dibanding dengan yang di dalam. Satu, yang kedua, Allah katakan gunung ini pasak, berarti pasak fungsinya apa? Menguatkan tenda. Berarti fungsi gunung ini dipasang untuk menguatkan bumi. Wa taral jibala tahsabuha jamidah. Akhirnya kalian melihat gunung ini kokoh, kekar. Kokoh, kekar. Tapi nanti di hari kiamat, ketika kiamat itu terjadi, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Tapi nanti di hari kiamat gunung ini copot jemaah. Lepas dengan akar-akarnya. Allah yang melepasnya. Wa bussatil jibalu bassa. Bussat. Dilepas gunung ini oleh Allah. Udah dengan akar-akarnya. Dan ini pernah ditawarkan malaikat penjaga gunung kepada Rasulullah SAW. Pernah malaikat nawarin nyopot gunung Jabal Abu Qubais, gunung yang mengitari kota Taif Makkah. Di saat Rasulullah SAW datang menemui
tokoh dari suku Thaqif di Taif, keluarga Abdu Yalail, untuk meminta untuk ditawari masuk Islam dulu. Ditawari masuk Islam, intinya Rasulullah SAW meminta perlindungan. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka malah bersikap super kasar, bukan kasar lagi, super kasar. Mengerahkan sekota, satu suku, lalu meminta mereka untuk nimpukin, melempari Rasulullah SAW. Satu kota mereka melempari Rasulullah SAW. Rasulullah berjalan terus, tak tahu beliau sampai di mana. Akhirnya saya sadar bahwa saya sampai di Qarnul Manazil. Kalau sekarang tempat mikotnya penduduk Riyadh kalau mau haji atau umroh. Lalu saya mengangkat kepala saya ke atas. Saya melihat awan, seperti awan. Ternyata itu Jibril dengan sayapnya. Lalu Jibril memanggilku, ya Muhammad, ya Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh mereka. Dan Allah tahu apa yang diucapkan oleh, apa yang dilakukan oleh mereka. Ini Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Karena kotanya lembah, dikelilingi dengan gunung. Ada 2 gunung yang mengelilinginya. Allah mengirim malaikat yang jaga gunung ini. Lalu malaikat ini pun negor sama Rasulullah SAW. Ya Muhammad, innallaha ba'athani li'af'ala ma amuraka ma syi'it. Allah mengutusku agar aku melakukan apapun yang kamu perintahkan kepadaku. Suruh aku apapun, aku akan lakukan, karena itu perintah Allah kepadaku. Lalu malaikat ini bilang, andai engkau menyuruhku untuk melepas gunung ini, liutbiqa alaihim, aku lepas nih gunung, lalu aku tumpahkan gunung ini ke kampung mereka, saya akan lakukan sekarang. Jadi pernah ditawarkan gunung dicopot sama malaikat. Tapi tentu saat itu Rasulullah SAW menolak. Beliau malah berdoa, ya Allah, lahirkanlah dari mereka keturunan-keturunan yang beriman dengan engkau dan Rasulnya. Selisih 9 tahun, suku Thaqif yang ini semuanya masuk Islam dan beriman dengan doanya Rasulullah SAW. Jadi ini intinya apa ya? Orang jahat jangan dibalas kejahatan. Bahasa Inggrisnya apa? Sing waras ngalah. Doain aja. Ya, semoga Allah ngasih hidayah. Udah. Intinya di sini sempat menawarkan malaikat itu. Jadi bukan hal yang sulit bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk melepas gunung ini. Subhanallah. Lalu di sini Allah mengatakan wa takunul jibalu, yang menjadi pasaknya bumi, dalamnya lebih besar, kal'ihnil manfush, seperti kapas. Maksudnya apa? Di ayat yang lain dijelaskan, wahiya tamurru marras sahab, gunung ini jalan seperti awan. Jadi kayak layang-layang gitu kali ya. Jalan di gunung ini kayak awan. Lalu berikutnya Allah benturkan gunung ini satu dengan yang lain. Lalu gunung-gunung ini pun berubah menjadi sebuah apa? Butiran pasir yang kecil-kecil habis. Lantas buminya nggak ada penguat lagi. Itulah kiamat jamaah. Kayaknya lebih tajam Allah bicara di surat Takwir nanti. Mataharinya dilipat,
bintang-bintangnya jatuh, lautnya wa idzal biharu, di ayat yang satu fujirat. Fujirat itu bukan tsunami jemaah, tapi fujirat itu meluap semuanya keluar. Berapa kedalaman laut? Wallahu a'lam. Sampai matahari nggak bisa menyentuh, ya kan? Gimana ketika ketika air laut itu meluap semuanya, habis. Lalu di ayat yang lain, wa idzal biharu su'irat. Ternyata air laut yang meluap keluar semua ke daratan itu dirubah sama Allah menjadi api. Su'irat, jadi api semua itu. Apa? Suara, kekuatannya. Kemana para penguasanya saat itu? Mana orang-orang yang sombongnya? Mana hartanya? Hah? Inilah hari kiamat. Ini kiamat jemaah. Lalu setelah itu barulah Allah cerita tentang manusia. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ini anggap timbangan ya. Mawazin. Di sini cerita mawazin, timbangan. Berarti di akhirat nanti ada apa? Ada timbangan. Kayak apa timbangannya? Ya kepo. Kita nggak tahu urusan akhirat, perkara apa? Gaib. Berarti ada timbangan. Allah bilang timbangan kok. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Anggap yang kanan ini kebaikan, yang kiri keburukan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Begini. Berarti yang berat yang mana? Kebaikan kan? Apakah artinya dia tidak memiliki dosa? Punya jawab. Tapi yang paling banyak yang mana? Yang ini. Ini banyak. Fahuwa fi 'ishatin, maka hidupnya dalam kebahagiaan. Maksudnya apa? Dia masuk surga. Loh yang ini ya udah nggak ada artinya. Inilah dihapus nanti sama Allah, diampuni sama Allah, dimaafkan sama Allah. Kenapa? Karena lebih banyak ininya. Dia masuk surga. Wa amman khaffat mawazinu, ringan timbangannya. Berarti yang dimaksud ringan itu yang mana? Yang ini. Baikannya dikit jemaah. Yang banyak badung ini hidupnya, tahu badung ya Pak? Dablek nih. Dablek, masa bodoh, cuek, apalah terserah Anda lah. Budek katanya Al-Quran kan bilang itu summun, bukmun, umyun. Bahasa Al-Quran loh, bukan saya. Ustaz kok kasar? Al-Quran ini summun, bukmun, umyun. Budek, bisu, buta. Karena hakikatnya ini kebenaran. Dia nggak mendengar kebenaran, nggak melihat kebenaran, tidak berbicara kebenaran. Loh, bukan berarti dia nggak punya kebaikan, ada kebaikannya. Mungkin pernah sekali-kali sholat ya jamaah. Pernah sholat ya. Mungkin bisa juga dia sodaka atau pernah sedekah, pernah berbuat baik, ada. Tapi yang ininya ambles ke bawah ini, ke bawah. Akhirnya yang ininya gimana? Fa ummuhu, itu apa? Itu. Kan dalam bahasa Arab ibu. Maknanya apa?
Ya tempat kembali. Ya semua anak baliknya kemana? Ibu. Mohon maaf, mau jenderal, mau siapapun, dia akan balik kemana? Ibu, pengusaha, siapapun ngerasa, itu tuh kalau ketemu ibu, pakai ibu. Cengeng ke ibunya. Jadi maksud itu kembali. Fa ummuhu, kembalinya dia yang nggak bisa dipungkiri. Apa itu? Hawiyah. Apa ini hawiyah? Wa ma adraka ma, kamu tahu nggak berita tentang hawiyah itu? Kamu dengar, diulangi lagi kayak bahasa ini. Berarti hawiyah ini apa? Wih, luar biasa sama. Dahsyat ini. Ternyata hawiyah itu nar, api. Mungkin kalau sampai di sini aja udah cukup menggambarkan itu dahsyat, ganas. Tapi ditambahi hamiyah, yang daya bakarnya itu tidak bisa dibayangin manusia. Jadi mereka yang taatnya enteng ringan dikit ini, tempatnya di neraka. Seperti apa neraka itu? Hamiyah, yang membakar dirinya semuanya dengan daya bakar yang luar biasa. Narukum hadih, api yang ada di dunia ini itu tingkatan paling bawah. Dari berapa tingkatan? Dari 70 tingkatan. Jadi yang di atasnya ini 69 lapis. Neraka yang paling tinggi. Coba lihat pabrik pembakaran baja itu. Saya pernah ngisi pengajian Ramadan di masjidnya. Pabrik motor Suzuki. Berapa mas pembakarannya di situ? 3.000 Pak Ustadz. 3.000. Itu dibatasin waktu Pak Ustadz kalau masuk. Masuk ada waktunya, timernya, dia harus keluar. Kalau kita keluar, kaos kita copot Pak Ustadz. Kita peres begini, itu seperti kaos dicemplungin air, keringatnya. Hukum puasa saya gimana? Waduh, mangel ya. Tahu saya. Dia yang nanya sendiri. Dia cuma mikir, saya bukan jawab pertanyaannya. Di neraka kali 69. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayangin coba. Ahwan, azab neraka yang paling ringan. Kata Rasulullah SAW apa? Telapak kaki doang. Apinya di telapak kaki. Sampai di telapak kaki doang apinya. Wah enteng Ustaz. Ya, lanjutin cerita hadisnya. Taghli biha dimahu. Otaknya mendidih, glodok, tempurung yang lepas. Nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla fajama'a fa'aw'a. Dia akan melepas tempurung otaknya dia. Syawa ada yang bilang tempurung otak, ada yang bilang syawa itu lapisan epidermis antara kulit dengan tulang. Lapisan putih itu akan dicopot, dikelupas sama api itu. Tad'u, api ini manggil-manggil. Siapa? Man adbara wa tawalla. Selama ini dia berpaling dari wahyu, dari petunjuk Islam. Fajama'a fa'aw'a, karena kerjanya dia hanya ngumpulin duit dan harta. Kelar jamaah. Inilah mereka yang timbangannya ringan. Jadi kesimpulannya, udah jam 3 saat 1 ini. Jadi ada hisab. Hisab itu apa? Hisab itu ngadep Allah satu-satu.
Makanya berdirinya 50.000 tahun di mahsyar. Ngadep Allah satu-satu, Mas. Yang pertama kali diaudit sama Allah sholat. Terus ibadah yang lain. Sholatnya hebat, tutup buku, kelar. Sholatnya ompong, binasa. Habis, mulai audit binasa sudah. Yang kedua, sidang. Ada sidang lagi, ada hisab, ada sidang. Sidang apa? Antara kita dengan sesama manusia. Pernah dolimin orang enggak? Pernah maki-maki orang enggak? Buka aibnya orang enggak? Jelek-jelekin orang enggak? Ngambil hartanya orang enggak? Melukai orang tidak? Makanya jangan mau jadi pemimpin jemaah. Kok berebut nyalon? Azabnya berat. Berat azabnya. Ya kalau Anda merasa mampu, kuat, ya kata orang Solo, monggo dipun dereaken gitu ya. Ya silakan. Tapi kalau merasa kuat, serem di akhirnya. Paling cuma 4 tahun, 5 tahun, azabnya nggak karu-karuan, Pak. Ini sidang. Sampai kata Rasulullah SAW bilang, kambing yang bertanduk pernah nyeruduk kambing yang gak bertanduk disidang sama Allah. Habis disidang, setelah itu dua-duanya disirenakan. Apa ini? Nunjukkan keadilan Allah. Allah Maha Adil. Yang ketiga setelah itu apa? Ditimbang lagi sama Allah. 50.000 tahun jemaah. Pasti nggak percaya sama ini murtad dia jemaah. Karena ini isinya Al-Quran semuanya. Terus umur kita di dunia apa artinya? Ada artinya. Nunggu kisah 50.000 tahun. Umur kita di dunia cuma berapa? Anda punya jabatan, berapa lama jabatanmu, Mas? Makanya Al-Qari'ah bawahnya apa? Alhaakumud. Setelahnya apa? Innal insana lafi. Setelahnya apa? Wailul likulli humazatil alladzi. Siapa yang ngurutin sistematika ini? Sistematika dari mana? Allah jemaah. Sudah cukup sampai di sini aja lah. Nyesek dada kita jemaah karena dosa kita, kesalahan kita selama ini. Tapi Allah itu sayang ya. Inilah kasih sayang Allah. Kalau kita kembali taubat, pemutihan semua. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga hari esok lebih menghasilkan pahala, ketaatan, kemuliaan di sisi Allah buat kita semuanya. Dan semoga saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang wafat diampuni semua dosa-dosanya. Allah rahmati semuanya. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bingung jemaah mau nanya apa gitu ya. Sudah baca begini, lihat dunia gak ada artinya. Ya kan? Benar lah. Dunia ini hanya cuma nyebrang jalanan. Dunia nyebrang ka'abiri sabil. Kayak orang nyebrang. Kayak orang bepergian. Orang bepergian itu hati-hati. Ya, bawa bekal cukupnya. Nanti mau pulang. Ya, jangan kebanyakan berhenti. Nanti banyak setannya di tempat pemberhentian.
Itulah jemaah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.